Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Muafik Channel, pada kesempatan kali ini Muafik Channel ingin memberikan konten yang ketika dibicarakan selalu asik, tapi dalam tanda kutip ada hanya sebagian orang yang berani untuk membuktikan itu. Dan juga fenomena atau mungkin yang lagi viral sekarang ini yang mungkin menjadi trending topik adalah salah satu putra dari guru kita melakukan poligami. Dan tema kita pada kali ini adalah juga poligami, tentang poligami. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga saya diapit oleh dua tokoh muda Jawa Timur. Beliau di kanan saya sudah masyhur pakar aswaja, Ustadz Ma'ruf Wazin. Di kiri saya ini adalah Dr. Multazam Muslih. Beliau juga pakar aswaja kayaknya. Mastur ini. Mastur. Aswaja yang mastur. Baik, Ustadz. Kami selalu punya unek-unek. Poligami itu ketika dibicarakan selalu asik. Seperti yang saya dikatakan di awal, cuman hanya beberapa orang, kalau menurut bahasanya beliaunya ini, yang memiliki kehebatan. Jenengan berdua ini ingin tahulah saya, posisi jenengan dengan poligami setuju apa tidak, Ustaz? Kalau saya sebagai naluri laki-laki jangan ditanya begitu. Pasti setuju gitu. Tetapi sesuatu yang kita setujui kan tidak harus kita lakukan. Oh gitu. Alibi apa itu? Baik, kalau beliau ini dalam tanda kutip setuju, tapi setuju itu tidak harus dibuktikan gitu. Kalau jenengan, Ustaz? Ya, secara konsep saya tentu setuju konsepnya. Cuman pada prakteknya ini banyak masalah yang perlu kita jelaskan. Sebenarnya kalau posisi per orang itu rata-rata ya sulit untuk menerapkan poligami itu. Bukan praktek berani dan tidaknya, tetapi juga pada praktek yang lain gitu. Intinya Ustadz Ya, ini tidak setuju gitu ya? Tidak setuju dalam Dengan prakteknya. poligami, dalam praktek poligami. Ya. Baik. Sore ini saya sedang membela perempuan ini. Oh. Tapi bukan bertopeng ini ya. Baik, kawan Muafik Channel, sudah kita ketahui bersama bahwa beliau Ustadz Ma'ruf Wazin ini setuju dengan praktek poligami. Beliau Ustadz Multazam Muslih ini tidak setuju pada posisi prakteknya, karena akan ada banyak hal-hal peninjauan. Bagaimana peninjauan atau mungkin penjelasan beliau kenapa beliau tidak setuju, kita nanti simak secara panjang lebar penjelasan beliau. Baik Ustadz, kenapa jenengan merasa setuju dengan poligami? Pertama, sudah kita ketahui bahwa sejak terdahulu memang di zaman-zaman para nabi, mulai dari Nabi Ibrahim, apalagi seorang nabi yang menjadi raja, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan itu syariat-syariat terdahulu juga tidak ada masalah. Kemudian juga saat ini di Nabi kita, kemudian beberapa sahabat dan beberapa ulama kita, sampai kita menemukan beberapa kiai-kiai kita, ini memang kemudian, dan itu secara hukum di dalam agama diperbolehkan. Tetapi memang kemudian saya tidak setuju kalau poligami itu dibuka untuk semua laki-laki. Jadi, Maksudnya dibuka? Maksudnya siapapun akhirnya Boleh berpoligami. boleh berpoligami, padahal poligami itu bagi lelakinya tidak semua. Ibarat poligami itu nahkoda kapal. Tidak semua orang bisa menahkodai kapal. Justru nahkoda yang hebat itu ketika dia mengalami terjangan ombak-ombak itu.
seperti Ustadz Multazam ini tidak potongan memang. Kena ombak sedikit saja sudah. Oleng gitu. Jadi tidak semua orang bisa, tetapi kalau ditutup semuanya, saya juga tidak sependapat. Ya. Makanya saya condong dan cenderung dengan pendapatnya Profesor Quraish Shihab itu, poligami itu ibaratnya adalah pintu emergensi. Emergensi itu baru bisa dipakai kalau sudah misalnya yang istrinya tidak bisa reproduksi atau ada beberapa hal yang kemudian baru bisa melewati pintu ini. Dan yang namanya pintu emergensi ini bukan berarti tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi, saya termasuk orang yang setuju, ya, orang yang setuju dan tidak harus kiai. Ada beberapa orang yang memang mampu, dan ternyata kita temukan ada wanita-wanita yang bahagia keadaannya seperti itu. Ketika di poligami, Betul, tidak bahagia. semuanya memang. Iya. Jadi satu di antara 4.000 lah. Bukan 1.001, bukan. 4.001. 4001. Dan beliau rupanya tidak sabar untuk mencari yang dua di antara 4.000. 4000 itu yang ada. Berarti dari pemaparan Antara 8.000 berarti. Iya, betul. Berarti dari pemaparan Ustadz ini bahwa okelah poligami ini sudah menjadi ajaran agama, ajaran syariat, dan sudah banyak dicontohkan oleh Nabi, sahabat, bahkan di antara kiai-kiai kita pun juga memberikan contoh. Tapi tidak semuanya orang bisa berpoligami. Intinya poligami ini boleh, poligami ini memang ajaran syariat, tapi melihat dulu siapa yang mau melakukan poligami. Kan seperti itu. Termasuk Presiden Soekarno misalnya dan lain sebagainya. Baik Ustadz, bisa Anda jelaskan kenapa Anda ini tidak kok kayaknya enggan untuk berpoligami, bahkan tidak setuju katanya. Ya, pertama begini, ketika kita berbicara menikah, itu kan tujuannya litaskunu ilaiha. Dan sekarang bagaimana orang itu setelah menikah dengan satu wanita menjadi sukun kepada perempuan itu jika setiap buka pintu istri cemberut sebab dipoligami. Nah, maka sukunya itu kan menjadi hilang gitu. Tujuan menikahnya menjadi ambiar gitu. Padahal ya litaskunu ilaiha, tapi setiap mau pulang cemberut. Atau Istri, mungkin gitu. bisa jadi Ustadz, pada istri pertama tidak menemukan sukun, sehingga dia mencari tempat yang lain, ditemukanlah sukun di sana. Itu kan alasan yang berbeda tentunya. Oh, gitu. Itu ya. Itu bukan alasan asal gitu kan. Bukan alasan. Jadi karena ada problem, kemudian dia melakukan sesuatu yang berbeda. Ya saya tidak menafikan itu gitu kan. Ya kan pada intinya tetap tujuan nikah tadi litaskunu ilaiha didapat cuman di istri yang kedua. Iya, tapi dengan istri yang pertama kan menjadi ambiar gitu. Iya. Iya toh. Hmm. Jadi ini problemnya sebelum menikah dengan istri yang kedua dia sudah sukun apa belum? Kan begitu. Kalau sudah sukun, untuk apa kemudian menjadi tidak sukun dengan istri yang pertama, sukun dengan istri yang kedua? Ini kan sudah keluar dari asas yang pertama ini gitu kan. Apalagi banyak laki-laki yang kemudian memberikan jargon bahwa penduduk atau jumlah penduduk laki-laki itu jauh lebih besar dibandingkan yang perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Setelah saya cek di di Surpas kemarin di Google, saya cek jumlah laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan jumlah perempuan Di seluruh dunia. enggak di Indonesia. Oh, di Karena kita sedang ada di Indonesia. Makanya saya ngecek di Indonesia itu jumlahnya ternyata lebih besar yang laki-laki. Maka ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membantu perempuan gitu kan. Seperti itu. Tapi kan ini juga ada Ustadz, seperti yang disampaikan beliaunya tadi, ini ajaran agama. Cuman beliaunya tadi mengibaratkan bahwa poligami ini semisal diumpamakan kita menjadi nahkoda, dan tidak semua orang bisa menjadi nahkoda. Iya, benar. Kalau saya melihat pada iftaknya Mesir itu ada keadaan-keadaan yang memperbolehkan gitu kan. Salah satunya tadi disebut tidak bisa reproduksi. Oke lah kalau itu nggak ada masalah gitu kan. Tetapi kalau dasarnya hanya kepingin senang, lah wong diceritakan saja senang katanya tadi, apalagi bergandengan dengan dua orang. Jangan-jangan itu yang mendorong gitu kan. Jangan-jangan itu yang mendorong.
keinginan untuk berpoligami. Memang bangga sih orang yang berpoligami itu, saya lihat, apalagi bisa merukunkan, senangnya luar biasa kan begitu. Cuman yang ada sering adalah pecah piring di dapur yang pecah ada. HP juga sekarang. Kalau dulu nggak ada HP pecah piring, sekarang pecah HP juga banyak Pak. Ada juga cerita-cerita bahwa pecah HP gara-gara poligami itu. Iya. Bisa dijelaskan lebih detail Ustaz, bahwa menurut Ustadz Multazam ini karena tujuan utama dari nikah ini tidak tercapai, yakni litaskunu ilaiha, menjadi ambyar, sehingga beliau ini lebih berada di posisi tidak setuju dengan adanya poligami. Apakah memang demikian? Kalau sukun itu kan memang tujuan semua. Kalau kemudian sukun tidak tercapai kan jadi kasroh itu. Jadi pecah gitu. Tetapi kalau kita lihat dari para istri baginda Nabi, khususnya Siti Aisyah, ya tetap ada itu, namanya wanita itu ya tetap ada. Sehingga tetapi meskipun ada percik-percik itu, namun pada keseluruhan itu rumah tangga baginda Nabi kita kan tetap sukun, tetap tenang. Jadi makanya tidak semua. Kemudian ada lagi begini, kita hari ini jangan cuma melihat tentang keadaan mungkin yang diketahui di lingkungan kita. Itu mereka rumah tangganya tiap hari dicemberutin, marah. Iya betul ada itu, kita tidak memungkiri. Tetapi ada juga satu keadaan, Ustaz. Bagaimana kalau ada seorang janda, kemudian dia punya anak 4, suaminya meninggal, mau mencari yang bujangnya bekerjanya juga sulit, sehingga kemudian dalam mencari kehidupan sehari-harinya dia kesulitan juga. Jadi memang ada fenomena-fenomena kasuistik yang tidak bisa dipukul rata. Coba kalau kemudian mungkin Ustadz Multazam sebagai Ustadz, lalu tiba-tiba ada seorang jemaahnya Ustadz yang curhat, ini bagaimana Ustadz, suami saya mati, begini, lalu anaknya banyak dan seterusnya, apa kira-kira beliau tidak terpanggil ini? Atau paling tidak di miskol lah. Jadi Saya sekali lagi akan manggil yang lain. Manggil yang lain apa, perempuan jemaah yang lain apa figur-figur yang lain yang maksud Anda ini yang mau dipanggil ini? Iya, saya teringat begini. Kalau saya baca di dalam fiqh sirahnya Syekh Romdon Al-Buti terkait dengan pernikahan Rasulullah, ta'addudnya itu kapan gitu kan. Saya membacanya itu Rasulullah usia 25 menikah. Kemudian istrinya usia 40, meninggal 65. Berarti kan usia pernikahan Rasulullah bersama Siti Khadijah itu kan kurang lebih 25 tahun yang monogami. Lalu kemudian sisanya 50 tahun ke 63 itu 13 tahun. Maka sebenarnya praktek monogami itu lebih dominan dibandingkan praktek poligami gitu kan. Cuman karena kita ini kadang-kadang berangkat, tentu saya tidak menafikan yang tulus ya, berangkat dari pembacaan yang terakhir gitu loh. Sementara yang pertama tidak terbaca, sebab yang pertama ini memberatkan gitu loh. Yang 20 tidak terbaca, yang 13 yang terbaca mesti. Lah iya maksudnya begitu. 25 tidak terbaca, yang 13 justru Yang sangat lebar bacaannya, sangat luas bacaannya, bahkan terang benderang. Kenapa? Karena berkesesuaian dengan hasrat kita sebagai laki-laki begitu. Berarti dari situ cara pandang mereka yang setuju ke-13 ini bukan murni untuk sunnah Rasulnya atau mengikuti jejak Rasulnya, tapi karena faktor lain. Menurut paham antum itu? Ya kalau yang diskusi-diskusi itu kan begitu. Kalau yang tidak diskusi dengan saya tidak paham. Cuman yang selama ini yang berbicara itu arah-arahnya ke sana gitu. Arah-arahnya Arah-arahnya pelampiasan ke sana, saja gitu. gitu ya. Bahasa kasarnya pelampiasan Iya, saja. yang pernah diskusi ya, yang pernah diskusi.
Saya tidak bisa menilai seseorang yang tidak pernah berbicara. Diskusi Nah, dengan termasuk yang pelaku. pernah berbicara itu kan yang di depan saya ini gitu loh. Ini maksudnya dengan diskusi dengan pelaku poligami apa diskusi dengan Iya. teman sejawat? Muridut ta'addud, masih muridut ta'addud gitu loh. Masih murid belum guru.